Pertama-tama siapkan tepung sagu atau boleh juga diganti dengan tepung tapioka. Nanti hasilnya sama aja, dan untuk satu resep ini kita memerlukan 120 gram. Kemudian siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu curah biasa aja yang banyak dijual di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Kemudian siapkan juga sosis. Ini saya gunakan sosis sapi atau boleh juga diganti dengan sosis ayam. Tapi memang jika menggunakan sosis sapi nanti hasilnya akan lebih cantik, lebih merah. Apalagi kalau nanti untuk jualan ya akan terlihat lebih menarik. Sosis yang saya gunakan ini panjangnya sekitar 11 cm. Ini saya beli harganya Rp900 per buahnya. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris seperti ini. Dan saya juga menggunakan udang rebon. Ini udang rebon tawar. Saya beli harganya murah, hanya Rp10.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 2 sendok makan aja. Udang rebonnya ini dicuci dan ditiriskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu 100 gram yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ini disiram dengan air mendidih 200 ml. Ini airnya benar-benar panas ya bun ya, baru diangkat dari kompor. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Juga tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan bawang putih bubuk setengah sendok teh. Nah ini kita aduk lagi ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan telur setengah butir yang ukuran sedang. Ini walaupun telurnya hanya setengah butir, tapi jangan di skip ya bun ya, karena ini telurnya berfungsi sebagai pelembut alami, agar nanti camilan kita tetap lembut walaupun sudah dingin. Nah ini telurnya sudah rata. Kemudian masukkan tepung sagu atau boleh juga diganti dengan tepung tapioka. Ini saya siapkan 120 gram, tapi ini enggak saya masukkan sekaligus ya. Saya masukkan secara bertahap aja sesuai kebutuhan. Karena kan kadar air pada tepung itu berbeda-beda. Apalagi ini ada sayurannya ya, ada daun bawangnya. Jadi penambahan tepung sagunya ini sampai didapat adonan yang bagus, enggak terlalu lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Nah ini kalau udah dingin adonannya diaduk menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah dan cepat. Oh ya ini adonannya kalau cuma lengket sedikit nggak apa-apa ya bun ya, jangan terlalu banyak menambahkan ekstra tepung sagu, karena penambahan tepung sagu yang terlalu banyak bisa menyebabkan camilan kita nanti agak alot. Nah seperti ini udah cukup ya, ini adonannya udah bagus, sudah bisa dibentuk-bentuk. Jadi ini 120 gram ternyata ngepas ya, adonannya udah bagus. Kemudian ambil sedikit adonan, jika ditimbang ini beratnya sekitar 120 gram. Kemudian ini dibentuk lonjong. Dan bagian ujungnya agak dilancipkan, jadi bentuknya seperti sotong. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah bun ya cara membuatnya? Kemudian ambil sedikit adonan, ini adonannya kita ulek-ulek ya sampai membentuk lonjong, dan bagian ujungnya dibentuk agak lancip. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 27 sotong sosis rebon seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah selesai dibentuk-bentuk semua, ini akan langsung direbus. Sebelumnya bunda sudah menyiapkan air ya, yang dididihkan di dalam panci. Airnya agak banyak dan diberi sedikit minyak sayur agar nanti nggak lengket saat direbus. Jika airnya udah benar-benar mendidih, boleh dimasukkan sotong sosis rebonnya. Ini kita rebus sampai sotongnya ini matang. Dan ciri-ciri sotongnya ini udah matang, nanti akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang ya.
Tapi ini jangan buru-buru diangkat ya bun ya, karena terkadang jika baru mengambang seperti ini, ada beberapa yang bagian tengahnya belum matang. Jadi kita tunggu lagi ya mengambang seperti ini sekitar 1 menitan. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah mengambang sekitar 1 menitan, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini akan didinginkan terlebih dahulu sebelum nanti dikemas-kemas untuk stok jika untuk jualan. Nah, ini sotong sosis rebonnya udah dingin. Jika sudah dingin seperti ini bisa disetok. Jadi, kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, Bunda bisa membuat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan sotong sosis rebonnya. Ini kita goreng sampai permukaannya agak berkulit dan berwarna kecoklatan crispy-crispy gitu ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Seperti ini udah cukup ya, ini udah matang, kulit luarnya juga udah crispy. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang tadi barusan digoreng, ini terlihat sangat lezat dan menarik. Aroma udang rebonnya juga sedap banget, menyebar kemana-mana saat digoreng. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika, apalagi kalau untuk dititip-titip di warung ya atau di kantin. Ini saya gunakan mika yang ukuran 7 x 14 cm. Jangan lupa tambahkan juga saus sambal saset sebagai pelengkap. Oh ya, tempelkan juga label stiker thank you ya bun ya, agar terlihat lebih menarik. Atau jika ini untuk jualan dan pangsa pasarnya anak-anak, ini juga bisa Bunda tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Ini bisa diisi 2 buah ya, karena kan biasanya anak-anak tuh paling suka dengan jajanan yang menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan jika ada anak-anak yang membeli, tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik segi 4 seperti ini dan disiram dengan saus sambal ataupun saus cuko seperti ini. Silahkan disesuaikan aja ya dengan harga jualnya. Nah, ini jadi terlihat semakin menarik dan lezat. Pastinya bikin bocil bolak-balik jajan ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun, ini dimakan hangat ataupun dingin. Sotong sosis rebonnya lembut, rasanya gurih, sosisnya juga berasa enak banget. Ada aroma udang rebonnya semakin menambah kelezatannya. Apalagi dimakan dengan saus cuko seperti ini. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silakan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan bihun jagung. Ini saya beli harganya Rp5.000 per 200 gram. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 1 keping aja. Ini beratnya sekitar 50 gram ya. Bihunnya ini akan dilunakkan dengan cara direndam dengan air panas. Atau boleh juga direbus ya kalau mau lebih cepat. Nah, sambil menunggu bihunnya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan cabai merah keriting 4 buah. Ini cabainya diiris tipis seperti ini. Tapi kalau misalnya Bunda suka pedas, boleh ditambah lagi cabenya biar lebih mantap. Siapkan juga kentang 2 buah, ini yang ukuran sedang. Jika ditimbang ini beratnya sekitar 200 gram setelah dikupas. Kentangnya ini akan direbus, ini saya potong kecil-kecil dulu agar nanti lebih cepat matangnya. Atau alternatif lain, ini kentangnya bisa juga dikukus ya ataupun digoreng. Nah, ini airnya udah siap, langsung aja dimasukkan kentangnya dan kita masak sampai kentangnya ini lunak. Sambil menunggu kentangnya ini matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya.
Siapkan juga bawang putih 2 siung, ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Dan saya juga menggunakan 3 siung bawang merah, sama ini bawang merahnya juga diiris tipis, kemudian dicincang. Nah, jika sudah, bawang merah dan bawang putihnya ini akan ditumis sebentar ya, agar nanti rasanya lebih sedap saat dimasukkan ke dalam adonan. Nah, ini minyaknya udah siap, langsung aja dimasukkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya ini matang dan harum. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah matang, ini aromanya juga udah wangi. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat bihun yang tadi direndam dengan air panas. Nah, ini bihunnya udah lunak, tapi teksturnya masih kokoh. Ini udah bagus, ini bisa langsung ditiriskan aja. Kemudian bihunnya ini digunting-gunting ya, biar nanti nggak terlalu kepanjangan dan mudah saat dibentuk-bentuk. Jika sudah, ini bihunnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 2 batang daun bawang, ini daun bawangnya diiris tipis. Dan jika Bunda ingin mendapatkan warna hijau yang lebih banyak dengan modal yang lebih hemat jika untuk jualan, Bunda bisa menggunakan daun lain yang kadar airnya rendah dan juga tidak berbau tajam, misalnya daun singkong. Karena kan kalau untuk jualan yang murah meriah, menggunakan full daun bawang yang banyak, pastinya modalnya lumayan ya. Nah, ini daun bawangnya saya campur dengan beberapa lembar irisan daun singkong. Nah, sekarang kita akan melihat kentang yang tadi direbus. Nah, ini kentangnya udah lunak ya. Ini udah mateng, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini kentang yang tadi sudah direbus sampai lunak, ini dihaluskan ya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan centong aja seperti ini karena cuman sedikit. Kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat yang lain, misalnya chopper ataupun ulekan biar lebih mudah dan cepat. Oh ya, menghaluskannya saat kentangnya ini masih panas ya Bun ya, agar lebih mudah dan lunak. Nah, seperti ini udah halus, ini udah cukup. Ini kentangnya saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar ya, karena ternyata ini wadahnya kekecilan. Kemudian tambahkan juga bihun yang tadi sudah dilunakkan. Masukkan juga cabai merah yang sudah diiris tipis. Juga tambahkan daun bawang ya yang tadi udah dicampur dengan sedikit daun singkong agar nanti warnanya lebih hijau. Masukkan juga seasoningnya, ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu ya, sampai tercampur rata. Dan terakhir baru masukkan tepung terigu 1 sendok makan. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk penambahan tepung terigunya, ini sesuai kebutuhan aja ya Bun ya. Tambahkan tepung terigu sampai didapat adonan yang bagus dan mudah dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini udah cukup ya. Dengan 1 sendok makan tepung terigu, ini adonannya udah bagus, sudah bisa dibentuk-bentuk. Nah, ini adonan kentang bihunnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan isiannya. Untuk isiannya ini saya gunakan telur puyuh. Ini saya beli yang udah matang seperti ini. Harganya Rp500 per butirnya. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 17 butir. Ini kulitnya dikupas terlebih dahulu. Jika telur puyuhnya sudah, kita bisa langsung mulai mengisi adonan kentang dengan telur puyuh. Ambil sedikit adonan. Jika ditimbang ini beratnya sekitar 25 gram. Kemudian ini diisi dengan telur puyuh yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ini ditutup kembali dan dibentuk bulat. Ini bagian atasnya agak saya pipihkan ya, jadi seperti bentuk gasing gitu. Tapi untuk bentuknya silahkan disesuaikan aja dengan selera. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana Bunda Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, jika ditimbang beratnya sekitar 25 gram. Kemudian ini diisi dengan telur puyuh yang tadi sudah disiapkan. Ini ditutup kembali dan dibentuk bulat, agak lancip bagian atasnya.
Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 17 kentang bihun isi telur puyuh seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi semua dengan telur puyuh, ini akan langsung digoreng. Siapkan untuk pelapisnya dulu ya. Ini saya gunakan telur 1 butir yang dikocok lepas. Atau kalau mau lebih gurih, boleh juga ditambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung aja dicelupkan kentang bihun isi telur puyuhnya ke dalam kocokan telur, kemudian langsung digoreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja, sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah matang, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng menggunakan pelapis kocokan telur dan digoreng menggunakan api sedang sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini terlihat unik dan lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 5 buah. Tambahkan juga saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik mika ukuran kecil. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun, ini dimakan hangat ataupun dingin, kentang bihunnya lembut, gurih, sedap mantap, berpadu dengan lezatnya telur puyuh yang ada di sebelah dalam. Ini telur puyuh berpadu dengan kentang bihun yang gurih, terasa sangat lezat dan mewah. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan ubi. Di sini saya gunakan ubi madu warna orange. Ini saya beli harganya Rp8.000 per 1 kg. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 500 gram aja. Ubinya ini dikupas terlebih dahulu. Setelah dikupas, ini langsung dipotong-potong kecil-kecil ya, seperti ini. Karena ini nanti akan dihaluskan, agar nanti lebih mudah ya saat menghaluskannya. Nah, di sini saya menghaluskannya menggunakan centong aja seperti ini karena cuma sedikit. Jika Bunda membuat dalam jumlah banyak, Bunda bisa menggunakan alat lain ya, misalnya menggunakan ulekan biar lebih cepat dan mudah. Oh ya, menghaluskan ubinya ini bagusnya saat masih panas ataupun hangat, karena jika masih panas seperti ini, ubinya masih lunak banget sehingga mudah menghaluskannya. Nah, jika ubinya udah halus, kemudian tambahkan garam sedikit aja, sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan juga vanili bubuk, ini 1 bungkus kecil ya. Ini dipakai semua. Kemudian masukkan juga susu SKM putih 2 sendok makan. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga tepung sagu atau boleh juga diganti dengan tepung tapioka, nanti hasilnya sama aja. Ini 2 sendok makan. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai tepung sagunya ini tercampur rata dengan adonan ubi susunya.
Oh ya, tambahkan juga gula pasir 2 sendok makan atau disesuaikan dengan selera ya. Tapi menurut saya 2 sendok makan ini udah cukup manis karena tadi ubi yang digunakan juga ubi madu ya. Kalau misalnya Bunda menggunakan ubi ungu, pastinya perlu gula yang lebih banyak ya, karena kan ubi ungu itu kurang manis ya dibandingkan dengan ubi madu seperti ini. Nah, ini kita aduk lagi sampai gulanya tercampur rata. Jika sudah rata, ini adonan ubinya udah siap. Tapi sebelumnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan isiannya. Siapkan keju cheddar, ini gunakan sedikit aja jika ditimbang beratnya sekitar 50 gram. Kejunya ini dipotong dadu kecil-kecil menjadi 20 bagian, karena nanti kita akan membuat 20 camilan. Dan saya juga sudah menyiapkan pisang raja. Ini pisangnya sudah dikukus, 2 buah aja udah cukup. Ini tadi mengukusnya berbarengan dengan ubinya. Oh ya, gunakan pisang yang udah kematangan ya Bun ya, agar nanti hasilnya lebih manis dan sedap. Pisangnya ini dipotong menjadi 20 bagian, sama ya jumlahnya seperti keju tadi, karena memang kita akan membuat 20 camilan. Oh ya, selain dikukus, pisangnya ini juga bisa digoreng, dan menurut saya kalau digoreng lebih bagus ya, nanti pisangnya pastinya bisa lebih awet. Kemudian ambil sedikit adonan, ini jika ditimbang beratnya sekitar 25 gram. Ini dikepat terlebih dahulu agar padat, kemudian dipipihkan dan diisi dengan keju dan pisang yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ini ditutup kembali dan dibentuk lonjong. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, jika ditimbang beratnya sekitar 25 gram. Kemudian ini dipipihkan dan diisi dengan keju dan pisang yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ini ditutup kembali dan dibentuk lonjong. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 20 ubi susu isi pisang keju seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah diisi semua, ini akan langsung digoreng. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan ubi susu isi pisang kejunya. Nah, ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah mateng, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini tetap kita goreng menggunakan api sedang aja sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang barusan tadi digoreng, ini terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 8 x 8 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun. Ini dimakan hangat ataupun dingin. Ubi susunya enak banget. Wangi, manisnya pas. Ubi dipadukan dengan susu seperti ini memberikan rasa khas yang sangat lezat. Berpadu dengan pisang keju yang ada di sebelah dalam, semakin menambah kelezatannya. Ini berasa mewah, tapi cuman modal receh ya. Pokoknya Bunda harus coba. Ini enak banget dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek.
Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Karena ini hanya hitungan kasarnya aja, apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan makaroni. Ini makaroni rebus. Saya beli satu pak harganya Rp18.000. Isinya ada 1 kg. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram aja. Makaroninya ini akan dilunakkan dengan cara direbus atau boleh juga direndam aja ya dengan air panas. Nah, ini airnya udah siap, langsung aja dimasukkan makaroninya dan kita masak sampai makaroninya ini lunak. Sambil menunggu makaroninya ini matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan udang rebon, ini udang rebon tawar. Saya beli harganya Rp10.000 per 250 gram. Tapi untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 3 sendok makan aja. Udang rebonnya ini dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan sebelum digoreng. Nah, ini minyaknya udah siap. Ini udang rebonnya digoreng sampai matang dan agak kering. Karena kalau nggak digoreng sampai kering, terkadang udang rebonnya agak amis ya. Tapi kalau digoreng sampai matang dan kering, nanti aroma udangnya akan lebih sedap dan mantap. Nah, seperti ini udah cukup. Ini udang rebonnya udah matang, udah kering. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Ini udang rebonnya disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita membutuhkan 3 sendok makan. Tepung terigunya ini nanti dilarutkan ya dengan 100 ml air. Siapkan juga daun bawang 2 batang. Ini daun bawangnya sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi direbus. Nah, ini makaroninya udah mateng, udah lunak, tapi teksturnya masih kokoh. Ini udah bagus, ini bisa langsung dimatikan api kompornya dan ditiriskan. Siapkan juga cabai merah keriting 5 buah. Cabai merahnya ini diiris tipis seperti ini. Menggunakan 5 buah cabai merah keriting seperti ini memang pedasnya sedang ya, karena nanti pangsa pasarnya untuk anak-anak. Kalau misalnya Bunda suka pedas, cabainya boleh ditambah lagi atau dicampur dengan cabai rawit merah agar pedasnya lebih mantap. Siapkan juga bawang putih 2 siung. Ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang. Dan saya juga menggunakan 2 siung bawang merah. Ini juga sama, bawang merahnya diiris tipis, kemudian dicincang. Nah, jika semua bahan sudah siap, kita akan mulai mengadon. Siapkan wadah yang agak besar dan masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Kemudian masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga cabai merah keriting yang juga udah diiris tipis. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi dicincang. Tambahkan udang rebon yang sudah digoreng sampai kering. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan larutan terigu. Ini dari terigu 3 sendok makan ya yang tadi disiapkan dan dilarutkan dengan 100 ml air. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan seasoningnya. Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 saset, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir kemudian tambahkan telur 2 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk dikukus. Tapi sebelumnya kita siapkan dahulu loyangnya.
Ini saya gunakan loyang yang ukuran 21 kali 21 cm. Ini loyangnya dialas dengan daun pisang agar nanti nggak lengket dan mudah saat dikeluarkan setelah matang. Nah, ini daunnya diukur dulu ya, biar ngepas dengan loyangnya. Dan sebelumnya loyangnya dioles dulu dengan sedikit minyak sayur merata ke seluruh permukaannya. Nah, ini kita masukkan daunnya, dan setelah daunnya masuk, ini juga sama dioles lagi dengan minyak sayur. Jika loyangnya udah siap, langsung aja dituang adonan makaroni telur sayur yang tadi udah kita buat. Ini langsung dimasukkan aja semua, dan ini memang nanti hasilnya cukup tebal ya. Jika Bunda untuk jualan yang lebih murah meriah lagi, ini loyangnya bisa digunakan yang lebih besar lagi ya, biar nggak terlalu tebal, jadi nanti hasilnya bisa lebih banyak. Atau gunakan loyang yang ukurannya lebih kecil, tapi 2 buah. Bisa juga seperti itu. Nah, ini kita ratakan dulu permukaannya. Nah, ini akan kita kukus, dan ini mengukusnya nggak lama, hanya paling sekitar 15 menitan atau sampai kuenya ini matang. Jika Bunda membuat dalam jumlah banyak, agar lebih hemat BBM, Bunda bisa menggunakan loyang yang lebih tipis ya, jadi nanti bisa ditumpuk ke atas dan mengukusnya sekaligus, jadi BBM-nya bisa lebih hemat. Nah, seperti ini udah matang ya, ini bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyang. Nah, ini udah dingin, ini kita keluarkan dulu ya. Ini diseset dulu bagian pinggirnya agar nanti lebih mudah saat dikeluarkan. Nah, ini mengeluarkannya mudah banget karena tadi udah dioles dengan minyak sayur dan diberi alas daun. Ini teksturnya kokoh, jadi bisa dibalik ya. Nah, ini saya potong menjadi ukuran yang lebih kecil, dan karena untuk jualan yang murah meriah, jadi ini saya bagi menjadi 18 bagian berbentuk persegi panjang. Tapi untuk bentuknya nggak mesti persegi panjang ya Bun ya, bisa membentuk segitiga ataupun persegi. Disesuaikan aja dengan selera dan budget harga jualnya. Dan ini memang menurut saya tebalnya mantep banget ya. Kalau misalnya Bunda untuk jualan yang murah meriah, bisa ditipiskan lagi. Misalnya menggunakan 2 loyang yang ukurannya agak kecil. Insya Allah masih layak karena ini memang masih cukup tebal. Dan ini nggak usah digoreng lagi, juga rasanya udah enak banget dan juga lebih sehat ya. Tapi kalau mau digoreng lagi juga nggak apa-apa ya. Biasanya yang digoreng-goreng itu memang lebih enak ya dan crispy. Tapi untuk jualan kali ini nggak saya goreng, seperti ini aja udah enak dan tampilannya juga cantik. Dan karena untuk jualan dan pangsa pasarnya anak-anak, jadi ini ditusuk menggunakan stik es krim. Karena kan biasanya anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang menggunakan stik seperti ini, dan juga memudahkan anak-anak untuk memegangnya. Jika untuk jualan dan ingin dititip-titip di warung ataupun di kantin, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok untuk dijadikan sebagai snack box. Jika untuk snack box, ini polosan aja tanpa stik es krim dan dikemas menggunakan plastik OPP. Ini yang ukuran 7 kali 10 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun. Ini dimakan hangat ataupun dingin. Makaroni telur sayurnya lembut, rasanya gurih. Ini walaupun gak digoreng, rasanya tetap sedap mantep. Dan pastinya lebih sehat ya. Juga ada udang rebon yang penambah cita rasa lezatnya. Ada pedas-pedasnya dari cabenya. Pokoknya ini mantep banget. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
keluarga. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan, karena ini hanya hitungan kasarnya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.